bareng Aji Betawi. Halo. Komik Jakpus yang lagi masuk mau ke grand final. Wih. Amin. Nah ini ada Nggak apa. drum band. Gimana Ji? Alhamdulillah. Perasaannya udah masuk di beberapa besar lah, udah mau final kan gitu ya. Target juara lah gitu ya. Target juara sih udah pasti ya. Pengen juara gitu. Pengen. Usaha dulu kan. Usaha dulu. Yakin nggak tuh Aji juara? Iya. Yakin lah. Gimana Ji? Lagi sibuk apa nih? Sibuk kerja ya sekarang. Kerja apa? Nagih utang orang. Lu debt collector? Ya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Cuma lewat by phone. Oh, Lewat by phone kita. Telepon. serius lu? Serius. Maksudnya yang kayak di itu pinjol-pinjol? Pinjol gitulah. Jadi pinjol-pinjol gitu ya. Kalau untuk keseharian kesibukan gitu. Selain stand up ya, kerja. Sukanya apa? Bayar utang lu. Gimana tuh Ji? Cerita dong. Jadi awal kerja kan nih di hotel nih awal kerja. Cuman resign dari hotel, masuklah ke dunia pinjol. Diajak sama tetangga. Awalnya ngerasa sih kayak ketakutan gitu ya, karena kan nagih-nagih utang orang. Cuman lama kelamaan wah enak juga nih kerjaan. Karena duitnya. Karena duitnya kenceng ya. Sebenarnya sih kerja di situ kagak ngarepin gaji pokok, karena gaji pokok mah udah ketahuan kan dapatnya sekian, bakal kepotong-kepotong lagi. Kita cuma ngejar insentif nih, banyak-banyakin insentif. Kita berlomba-lomba nih sama rekan-rekan kita gitu. Insentif gede? Alhamdulillah ya gede ya. Sampai berapa gede tuh? Wah kalau untuk nominalnya perlu disebutin gak nih? 1 digit, 2 digit? 2 digit ada. Gila kan? Pantas galak-galak ya. Nggak, sebenarnya dia juga di bawah tekanan. Lama Ji di sana Ji? Alhamdulillah lama ya. Berapa lama tuh? 6 tahun. Udah 6 tahun kerja di situ. Gila 6 tahun. Pantes di stand up pinter lu. Aji tuh kalau di stand up termasuk yang salah satu artikulasinya bagus, deliverynya rapi. Ya mungkin 6 tahun belajar jadi tukang nelponin orang. Wah, jadi ada manfaatnya juga sih. Dari sisi baik ya? Dari sisi baik. Dari sisi buruk mah orang kan udah pasti tahu lah, nggak perlu diceritain. Nah akhirnya kan gue nih ini baru tahu kenapa Aji bisa serapi itu. Ya mungkin itu 6 tahun sebagai penagih utang lewat telepon, ya itu jadi rapi karena dia harus menyiapkan bahasa, kalimat, diksi. Nah, itu dari sisi baik. Bener. Buktinya apa coba? Sekarang Aji sudah tidak kerja di situ lagi. Dia sudah nganggur. Jadi sekarang habis 6 tahun kerja di situ, sekarang kerjanya apa sih? Kerjanya sekarang ya gitulah ya. Ngikut orang tua aja usaha. Jadi orang tua lagi usaha lu ikutin gitu. Ikutin. Iya, ikutin aja terus. Jadi usaha orang tua nih servis jok ya. Jok apa? Jok Ferrari. Yang gerak di sini. Orang tua ini usaha servis jok. Jok mobil. Jok apanya? Jok motor, jok mobil, sofa, kursi. Oh, usahanya itu. Dari situ mungkin belajar usaha. Oh. Di Tanah Tinggi buka inilah belajar kayak servis jok. Tahun berapa tuh? Kalau servis jok mah dia dari tahun 95. Belajar. Udah lama dong, berarti udah lama banget ya. 26, 27, 8. 28 tahun. Ya alhamdulillah ada aja. Udah lihai ya, mahir ya. Ya gitulah ya. Ngejahit juga 1 tangan kali. Iya. Sambil merem gitu. Sambil ngopi. Lagi dong. Gila, mentang-mentang masuk final. Aduh. Juara. Rapih banget. Ji, kayaknya lu kalau gue lihat nggak mungkin nggak pernah dong, pernah bandel ya? Bandel pernah pasti ya. Namanya laki-laki kan udah pasti pernah bandel. Dulu gua tuh pas zaman sekolah ya, pernah dikejar-kejar polisi ya. Kenapa tuh? Gara-gara ngegebukin anak orang gitu. Ngegebukin anak orang. Jadi adik kelas gua nih kayak tingkah lakunya
tengil gitu, tingkah lakunya tengil. Nongkrong dah tuh di kantin. Sebentar, ini perkara tengil doang lu gebukin nih. Jadi tengilnya dia tuh kayak gimana sih, petantang petenteng kalau ngomong sama orang kayak belagu gitu, kayak ngeremehin. Sedangkan kita nih lagi pada nongkrong biasa-biasa aja, ngeliat tingkah laku dia kayak, pernah gak sih ya kesel sama orang tanpa sebab? Iya, Nah pernah. kayak gitu dah. Gue juga nggak tahu, pikir namanya masih muda kan dulu kan. Iya. Nah nggak taunya pas kita gebukin anak polisi ya. Anak polisi mungkin dia ngadu ke bokapnya kan. Sampai anak-anak tuh pulang sekolah tuh ketakutan. Itu umur berapa lu? 15 tahun masalah. 15 zaman sekolah. Umur 15 tahun udah gebukin orang lu. Tahu. Kalau di tempat gua mah di Priok aman, nggak ada tawuran. Iya. Oh ya, gue tahu ya. Di Tanah Tinggi ada namanya nasi perang. Hah? Nasi perang ada, kuliner namanya nasi perang. Nasi yang kayak gimana nasi perang? Nasi perang ya mungkin karena dinamain nasi perang, mungkin di Tanah Tinggi sering tawuran gitu. Itu keluarnya malam apa pagi? Keluarnya malam, pagi. Gila. Jadi kalau misalkan orang-orang pada tawuran, dia dagang. Gitu doang sih. Kalau di Priok ada nasi jablay karena keluarnya pagi. Oh gitu. Iya. Yang dagang pakai BH. Aduh. Banyak Tanah Tinggi mah kacau-kacau orangnya. Nasi cuman sisi positifnya ada. Orang Tanah Tinggi tuh sekolahnya tuh pada bener-bener ya. Jadi teman seangkatan gue nih kagak ada yang nggak sekolah semua. Kadang kan di setiap tongkrongan kan pasti ada tuh orang yang kagak sekolah, malas banget sekolah, udah tahu lingkungan dia kayak gitu. Maksud gue sekolah lah, biar naikin derajat orang tua lu, selain orang tua lu. Gitu. Oh, lu ternyata di balik kesangaran lu ada hati yang ini. Peduli juga ya. Peduli sama anak-anak. Iya, maksudnya ternyata ya ada masanya aja ya, orang-orang kayak kita nih, kayak lu gitu, yang tadi ya bandel apa beringas, ada niatan baik juga ya. Baik juga. Gua aja kadang kalau ngeliat anak bocah pada tengil-tengil gitu kan, ngapain narkoba segala, ngapain sih kayak gini, nggak pernah. Iya, gue juga pernah ngerasain kayak gitu. Kayak ngomong dalam hati sendiri, padahal sih waktu muda kita ngelakuin hal kayak gitu ya. Lu kalau ngeliat kayak gitu malu nggak? Iya. Kalau ngaca ke masa lalu gitu, wah dulu gua kayak gitu, dulu gimana ya gitu. Orang tolol ya. Iya kan? Sekarang mah udahlah, nyari duit aja yang bener udah. Wah ternyata Aji pernah bandel ya, tapi iya sih nggak mungkin enggak lah. Ayah dulu pernah bandel juga nih. Udah. Wah pernah lah. Ternyata Ayah Rahman pernah bandel juga. Pernah lah, masa nggak pernah. Justru katanya, ini mah katanya, kalau kita nggak pernah bandel, bukan nggak bisa jadi baik. Kayaknya untuk memperbaiki diri tuh kayak nggak ada bahan buat evaluasi gitu, nggak ada penyesalan. Takutnya malah kalau lagi muda nggak baik, nggak bandel, takutnya pas sudah tuanya telat bandelnya. Takutnya gitu doang. Mendingan bandel dari zaman dulu ya, masih kecil. Istilahnya kalau kata anak TikTok apa? Ya, gua udah kering, lu baru nyemplung gitu. Mendingan bandel dari zaman dulu lah, zamannya Soekarno. Nah kita tobatnya pas zaman Jokowi. Iya. Kelamaan ya, Jepang udah pulang. Keluarga tuh ngeliat stand up apa sih? Kayaknya awalnya tuh lucu gitu ya. Nggak, maksudnya lu ngapain sih nongkrong mulu gitu? Iya, pertama ngapain sih nongkrong? Kan belum ngerti tuh pasti kan. Pas. Jadi awal gue ikut stand up nih, sempet kagak diizinin sama nyokap. Dulu kan masih kerja di hotel nih. Kerja di hotel kan sip-sipan tuh ada 3 sip tuh, pagi, sore, malam. Nah, gara-gara gua gabung ke komunitas stand up, jadi kerja berantakannya. Dari situ nyokap kagak setuju, ngapain stand up tuh, udah mendingan kerja soalnya. Gimana caranya nih biar nyokap setuju buat gua ikut stand up? Yang ngambil hati orang tua lah gitu ya. Iya, ngambil hati orang tua lah. Nah, jadi dulu tuh gua pas ikut stand up, demi Allah ya, gua kalau misalkan berangkat open mic nih ya, selalu nyediain duit 100-200. Bilangnya tuh, nih mah Haji menang lomba. Padahal sih cuma open mic doang, biar nyokap setuju. Gitu. Gila. Harus ada pengorbanan juga sih. Cuma buat meyakinkan orang tua doang tuh biar nggak dimarahin. Harus nyiapin duit. Mak nih mak menang lomba. Gila. Padahal sih open mic doang. Itu salah satu bentuk pengorbanan komik tuh. Untungnya pas gawe tuh alhamdulillah ada tabungan kan. Jadi
speak-speaknya menang lomba gitu. Nah, sampai akhirnya dapet dah tuh ya pertama kali job di stand up. Dapet dah tuh pertama kali job di stand up, bayarannya 1 juta ya. Di Serang. Gede sih. Gue juga kagak tahu awalnya kan yang ditawarin kan komik lain nih, komik Jakpus lain nih. Iya. Akhirnya dia kagak mau ngambil. Kenapa? Gue kagak tahu dah nggak mau ngambil kenapa. Gue pikir ya paling bayarannya cuma 300-500 lah. Komik baru dapat apa sih ya kan? Kayak misalkan pengalaman aja belum ada. Yang penting kita ngisi acara. Pas gue kelar ngejob stand up, bang minta nomor rekening ya, mau cash apa di tap aja. Pas di tap kaget ya gue. Pas dibayar juta, langsung aja ngasih ke nyokap ini mah buat beli beras 10 karung. Padahal lu kayak nggak nyangka kayak iya, nggak nyangka bakal aja, dibayar segede itu. segede gitu. Wah ternyata stand up nggak bisa dipandang remeh nih. Tuh. Gitu ya. Kalau niatnya emang kita ikhlas. Dari pas gue ikut stand up, semenjak tahu gue ikut stand up ya udah mulai sering berjalannya waktu. Anak-anak udah mulai tahu tuh kalau gue ikut kegiatan stand up kayak gini. Jadi setiap nongkrong tuh stand up dong. Padahal kan nggak semua stand up comedian ketika nongkrong disuruh stand up ya. Iya. Emang anak-anak kadang suka kayak gitu tuh ya. Nggak di mana tuh suka kayak gitu, stand up dong di tempat kerja, stand up dong. Orang yang kerja di Pertamina juga nggak disuruh si ngebor. si bensin dong. Iya kan? Kan. Cuman preman doang di mana-mana gue. Preman. Bingung ya. Kenapa bingung? Kan udah cerita. Aduh, seru sih. Kalau ngedengar, sebenarnya kalau mau ngebedah ininya aja mah menarik, cuma agak seram, tapi nggak usah diceritain di sini, off air aja. Terus pas ada nih video gue satu tayang di YouTube ya, diundang lomba dari detik.com. Nongol dah tuh di YouTube, jebret. Kayak nyokap gue tuh kayak bangga gitu sama gue. Anak gue nongol di YouTube loh. Dia sampai cerita-cerita tetangga. Anak gue nih udah nongol di YouTube nih, Nongol di YouTube doang tuh ya. Doang, padahal kan iklan kredit pun. Wah, udah jadi artis nih gini-gini ya. Segitu bangganya nyokap gue ya ketika gue tahu, oh stand up ternyata efeknya besar loh. Iya. Ternyata gue salah nih dulu ngelarang gue anak gue stand up nih. Nah dulu aja gue suruh stand up ya. Masa kerja udah. Iya, ternyata efek kita masuk di satu media tuh buat keluarga, buat apa? Satu kebanggaan ternyata, Ji. Satu kebanggaan. Apalagi masuk TV. Malah semenjak pas gue ikut stand up nih, ketika gue nggak ada kegiatan, nyokap gue malah nanyain, di rumah aja stand up sono. Sampai kayak gitu? Iya, padahal hari Minggu posisinya kan. Mau open mic di mana ya? Hari Minggu kan pada jauh-jauh di luar Jakarta. Iya. Masa gue hari Minggu harus stand up open mic ke Bandung doang sih? Ke Karawang juga. Gue lagi nungguin. Suka kayak gitu ya kadangnya. Waktu itu juga pernah lupa kan balik open mic, nyokap tanyain, kagak menang lomba lo? Kagak. Kali ini lawannya lucu-lucu. Makanya nggak menang lomba. Tapi bagus, Ji. Mudah-mudahan itu jadi doa buat lu tuh. Ya, amin ya. Soalnya sugesnya yang lu tanamin nih dapat lomba, dapat hadiah lomba, juara. Mudah-mudahan itu jadi doa juga, suges buat lu gitu. Amin. Soalnya kan doa dari orang tua manjur. Cuman ya kadang kalau balik malam terlalu sering nggak enak juga sama bini. Pernah nggak dibukain pintu ya? Kalau dibukain pintu sih alhamdulillah pernah ya. Nggak pernah sampai disuruh tidur di luar lah kan. Tapi istri lu termasuk yang bisa diajak musyawarah lah ya? Bisa. Diajak diskusi. Bisa. Malah dia tuh kayak ngedukung banget gitu. Cuman ya tahu waktu lah, dibebasin jangan kebebasan banget. Iya. Ya termasuk lu disiplin juga sih. Gue beberapa kali kan kalau selesai open mic di Jakpus nongkrong bareng, Aji termasuk yang gue udah nongkrong, kayaknya gue udah waktu pulang. Nah gue ngeliat Aji masih menghargai orang-orang di rumahnya. Harus disiplin ya. Soalnya istri gue nih anak TNI. Oh. TNI Paraguay. Nggak serius anak TNI? Bukan. Oh bukan. Tapi ya bagus lah Ji, lu termasuk yang berhasil nge-brainwash istri untuk ngertiin suami gitu. Malah dia tuh kepengen banget nonton gue stand up gitu. Kadang kan kalau misalkan gue lagi
open mic, lomba atau gimana, suka gue videoin kan. Nah, gunanya tuh, tonton lu nih stand up gue nih. Belum pernah lu ajak? Belum pernah gue ajak ya, karena gimana ya, kalau misalkan stand up ditonton sama keluarga tuh kayak agak canggung gitu ya kan, agak canggung, apalagi kalau misalkan materi kita banyak yang jorok, ngebahas soal jorok ya kan. Oh ternyata begini stand up, ya apaan sih, ntar ujung-ujungnya nggak disetujuin lagi gitu kan. Gue inget kata Radit, kalau lu mau bikin materi, nulis materi, lu bayangin di depan itu ada keluarga lu nonton. Kalau lu ngebahas sesuatu yang nggak layak didengar sama keluarga lu, nggak usah lu tulis. Jadi kalau lu mau nulis materi, lu pikirin tuh kira-kira, wah ntar yang nonton anak bini gue nih, orang tua gue, lu bayangin dah kayak gitu. Sah-sah aja sih kalau lu kuat gitu. Ya resikonya itu, namanya kita kadang nyari duit di panggung hiburan ya kan. Cuman kayak gue belum siap aja ya ngajak keluarga buat nonton stand up, karena belum bisa nunjukin ke mereka hasil yang bisa lu banggain. Ya maksudnya misalnya lu di kompetisi besar atau lu juara 1 yang memang hadiahnya tuh wah buat keluarga tuh nggak malu-maluin, mungkin lu akan yang wah. Makanya nih gue pesen nih buat keluarga gue, tunggu aja di panggung besar Pesta Pora. Pesta Pora panggung gede tuh. Oke, panggung gede. Apalagi panggung bergengsi stand up festival. Itu dia tuh. Itu kalau kata istilah-istilah para komik tuh, itu panggung wisudanya anak-anak stand up. Iya, para komik. Kayaknya kalau komik udah naik di panggung stand up fest, udah lulus, itu udah di wisuda. Karena kita bakal ngerasain ditonton sama ribuan orang tuh gimana. Gila. Ketawanya renyah banget, jago banget ya kan. Ketawanya udah nggak hahaha lagi. Gimana tuh? Gila, kacau dah. Ritmenya sih stand up tuh sama kayak bikin kue ya. Iya. Nastar ya. Iya. Kalau misalkan kita lupa ngasih nanas, pasti isinya adonan doang gitu. Pasti makan, nanasnya hilang nih. Ya orang lo lupa. Analoginya keren aja. Ternyata emang gue dari awal masuk di stand up tuh gue nggak pernah underestimate sama komik-komik yang ada di komunitas tuh. Karena kan komik-komik yang ada di komunitas itu bukan orang-orang bodoh gitu. Dia yang orang pinter pura-pura bodoh kayaknya. Karena emang ada yang benar-benar pengen belajar beneran, terus turunin ego gitu ya. Ya balik lagi sih modalnya di attitude. Ini motor lama amat nggak jalan-jalan. Lu kok bisa dikasih nama Aji Betawi? Nggak tahu ya, spontan aja gitu. Spontan aja gitu ya. Lu sendiri yang ngasih nama Aji Betawi gitu? Bukan, pertama sih ikut stand up sih nggak pernah kepikiran buat punya nama panggung ya. Ya gabung aja, belajar aja gitu ya. Sampai akhirnya nih kayak banyak gitu anak-anak, kayak lu kalau ngomong logat Betawi lu kayak kental banget gitu. Ya gue kan nggak bisa nilai diri gue sendiri, nilai kan orang lain. Jadi gue coba pas lagi stand up ngerekam diri gue sendiri. Stand up sekarang tolol ya. Ya udah akhirnya coba kayak buat berani deh kan nyari nama-nama panggung gitu kan yang ada di otak ay. Lu ya itu Aji Betawi gitu. Banyak ini ya draggingnya sih. Jadi kedepannya gimana Ji? Lu kan kerja 6 tahun, kerja di sini, sekarang lu mulai fokus di stand up. Yang sementara stand up nih belum menghasilkan yang nyata gitu buat lu. Kalau buat kedepannya sih ya jalin aja dulu ya, selagi kita ngasih hal-hal yang positif, mungkin rezeki bakal ngikut gitu ya. Yang penting kita nggak nyerah lah buat mencoba gitu. Kadang kan orang kan berhasil nggak cuma sekali 2 kali gagal kan, banyak juga kan gitu kan. Kayak ilmuwan gitu ya. Gila ilmuwan nih, ketahuan gua ya kan. Lu yakin nggak di final nanti lu juara 1? Insya Allah yakin ya. Kasih tahu dong sama lawan lu. Wah. Gimana nih? Ya, terserah. Kalau lu yakin juara 1, kasih tahu sama lawan lu. Duh, takut dikata sombong ya. Ini buat lawan gue ntar di final nih, siapapun itu ya kan. Bingung ya. Nggak yakin. Tapi gue bisa lihat sih dari Aji, dia
nggak nganggap lawan dia itu sebagai musuh, Iya. tapi sebagai teman. Soalnya teorinya gini, kalau kita dalam berkompetisi, kita ngelihat lawan itu sebagai musuh, otak kita bakal jahat. Di waktu kita berpikir jahat, konsentrasi kita udah gimana caranya ngejatuhin lawan. Akhirnya apa? Kita nggak fokus sama diri kita, persiapan kita, kitanya hancur sendiri. Juara 3 mah udah dikantongin, cuma nyari juara 1 berat. Ini perkara masalah kepleset apa enggak aja. Ya, insya Allah lancar sih. Sama ini satu, materi lu mau sebagus apapun, kalau nggak ada mental juara, nggak Susah, kayak sulit. sulit banget. Bener ya. Ini pelajaran juga nih yang saya dapat dari Ayah nih. Pokoknya ya sharing, ngalir aja. Iya, ngalir aja. Ini salah satu wadah tempat belajar kita juga, Ji. Jadi satu saat lu kan bakal besar juga nanti. Amin. Ya kan? Besok-besok diundang di podcast di tempat lain. Lu udah pernah punya pengalaman gitu. Ternyata ngobrol biasa sama ngobrol direkam kayak ada beban ya kan? Apa yang harus kita omongin? Iya. Kalau misalkan kita ngobrol biasa aja mah apaan aja udah ya kan, cerita ngalir. Bener. Masalah ini rekam digital sampai anak cucu lu nonton ini. Oh berarti yang tadi gua kerja di pinjol bohong. Gua kerja di pinjol. Enggak, sisi baiknya ada kok. Maksudnya ini kan dari beberapa kebanyakan orang gitu. Maksudnya enggak semuanya jelek. Mungkin Aji yang kebagian imbasnya yang wah lu kerja di situ jadi jelek gitu. Jadi nggak semua DC pinjol tuh jahat sih. Iya. Ji, terakhir nih pesen Ji buat temen-temen Ji. Entah itu masalah hidup, masalah di stand up, masalah apapun, kasih solusinya biar mereka nggak pusing-pusing banget lah sama masalah dia gitu. Lu aja bisa ngatasin masalah lu kan. Kasih tips buat mereka. Kalau buat kasih solusi sih susah ya gue ya. Gimana ya? Paling kalau lo pengen jadi gue ya lo harus ngerasain kayak gue dulu dah. Rumah lo sempit gitu. Stand up harus ngebayar orang tua, bilangnya menang lomba. Ya yang penting niat lo baik aja udah, jangan aneh-aneh dah. Kalau misalkan emang keluarga atau orang tua pengen dipercaya, wah lo di stand up bakal menghasilkan, lo di stand up bakal menghasilkan. Kalau misalkan emang itu potensi lo di stand up besar, ya tekunin terus gitu. Jangan sampai berhenti. Istilahnya jangan keluar dari antrian lah gitu. Kalau misalkan keluar dari antrian kan kita ngantrinya ke belakang lagi ya. Jauh lagi tuh. Jauh lagi. Tuh, pesan dari Aji. Aji aja yang prosesnya cukup panjang, puntang-panting masalah hidup, masalah kerja, masalah stand up, tapi dia masih tetap bertahan. Mudah-mudahan kerja keras Aji nggak sia-sia. Amin. Ji, makasih banyak ya Ji ya. Sama-sama ya. Udah jauh-jauh ke sini mau ngebagi waktu, nyempetin waktu. Gue seneng banget kedatangan lu komik grand final. Iya. Semoga semua lancar. Harapan dan doa lu sesuai niat baik lu lah. Benar-benar. Salam sehat, salam buat keluarga, orang tua. Mudah-mudahan tetap ngedukung lu sepenuhnya sampai Aji ada di puncak keberhasilan. Amin. Ji, makasih ya.